ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلواته وسلامه على النبي الأمي ومن تبعهم بدعوته بلغ الرسالة ونصح الأمة وأعطى الأمانة وجاهد بالله حق جهاده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الخالدون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu jamaah kajian Jumat pagi rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Ahmad Dahlan ini dengan kondisi dan keadaan yang sehat walafiat. Semoga karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesehatan itu bisa menambah syukur kita kepadanya. Dan bagi para atau teman-teman yang diberi atau kenikmatannya dikurangi sedikit, entah itu berupa diberikan flu atau ada yang sakit, maka mari tetap kita doakan semoga tetap diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi. Insyaallah pagi ini kita pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini masalah fase penciptaan manusia. Di fase penciptaan manusia ini di sini diterangkan hadisnya juga agak panjang sedikit. Saya bacakan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'muru bi 4 kalimatin bi qadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyya sa'idun Allahu alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'malu bi'amalin ahlin nar fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa
illa dira'un fayasfiqu alaihi al-kitab faya'mal bi'amalin ahli jannah fayadkhuluha. Diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, yang kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu selama 40 hari pula kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya yang namanya ruh, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Dan 4 perkara itu, pertama adalah masalah rizkinya, menetapkan rizkinya. Yang kedua, setelah rizki yang ditetapkan adalah masalah ajal. Setelah ajal, yang ketiga adalah masalah amalnya. Dan yang keempat, persoalan apakah dalam kehidupannya itu nanti kecelakaan atau kebahagiaan yang akan diperoleh. Demi Allah yang tidak ada selainnya, yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga itu tinggal sehasta. Ya, sehasta itu hanya 1 depa saja begini. Jadi kalau diukur itu tidak jauh. Ya. Tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan ketentuan baginya, dan dia melakukan perbuatan ahlullah atau ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Jadi hadis ini masya Allahnya menerangkan tentang ciptaan Allah yang juga nanti hasil atau output yang akan kita peroleh manakala kita ini di dunia. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal sehasta atau 1 depa tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya atau baginya ketentuan Allah ditetapkan baginya. Ternyata dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menerangkan apa yang kita lakukan di dunia ini, dan itu juga nanti akan berdampak terhadap diri kita atas perbuatan atau perlakuan yang kita kerjakan.
Jamaah rahimakumullah, perkataan ya yang dimaksud di sini ada beberapa penjelasan dari hadis tersebut. Di dalam bahasa Arab itu memiliki makna atau arti yang sama ya. Misalnya hadatsana, ya, akhbarna gitu ya. Itu memiliki arti yang sama. Nah, seperti itu juga menurut ahli hadis di generasi awal atau as-sabiqun al-awwalun. Namun hanya saja di generasi mutaakhir atau akhir dari ahli hadis itu dibedakan tentang istilah tadi, tentang istilah hadatsana dan akhbarana tadi. Nah, istilah ini bisa kalau kita ingin lebih detail, lebih memahami atau mengetahuinya secara urutannya, itu bisa kita pelajari di dalam mustalahul hadis. Tapi pagi ini saya tidak mengupas tentang mustalahul hadisnya, cuma memberikan keterangan saja ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, dari hadis yang saya sampaikan tadi ya, yang pertama adalah perkataan jujur. Perkataan jujur ini perkataan yang bisa dipercaya ya. Jadi kalimat jujur lagi terpercaya ini adalah rangkaian kalimat penegas ya, kata-kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Sebab apa jemaah rahimakumullah? Karena siapapun ya, saya ulangi lagi, siapapun yang mengakui beliau sebagai Rasul berarti mengakui pula bahwa beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin. Ini jemaah rahmatullah. Nah, di balik penciptaan manusia ini ya, ada sejumlah hal yang kadang-kadang tidak terjangkau ya, tidak terjangkau oleh ilmu kedokteran ya. Tentang fase penciptaan manusia ini, kadang-kadang kalau kita berbicara sederhana tentang penetapan rezeki ya, penetapan rezeki atau ketentuan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang duduk di sini semuanya ini, rezeki yang diberikan oleh Allah sudah diberikan dan sudah dibagikan antara saya dengan Pak Edi atau dengan yang lainnya tidak sama, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga persoalan ajal. Kapan kita akan menyebut yang namanya al-maut ya. Kita pun tidak tahu. Maka ketika Allah menentukan ya, umur sekian, ya sudah batas itulah umurnya. Makanya di Al-Qur'an Al-Karim kan disebutkan idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila yang namanya ajal ya, itu sudah datang, la yastaghfir, tidak bisa diakhirkan maupun minta itu dimajukan ya. Mungkin ya karena sakit terlalu lama ya, sehingga tidak kuat menahan atau mengemban beban sakit yang lama itu, sampai akhirnya manusia itu putus asa memohon kepada Allah agar segera dicabut nyawanya atau ajalnya
cabut. Kalau Allah tak berkehendak tidak bisa. Ya. Makanya ketentuan ajal itu pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula masalah amal, ya, atau perbuatan yang kita lakukan, apakah amilus sholihat termasuk amal yang baik atau amilus tholihat amal yang buruk, ya. Makanya sholihat itu lawannya tholihat. Tholihat itu kalau makna sederhananya itu tolak-toleh. Jadi kalau mau melakukan perbuatan yang baik, mau melakukan kebaikan, itu tolak-toleh sisi, lihat kiri kanan, apakah banyak yang melihat atau tidak. Ketika banyak yang melihat, amal yang dikerjakan itu sergap, ya. Dan seolah-olah dirinya itu ya hamba yang sempurna begitu. Tetapi ketika tidak ada orang, sepi, ya, tidak ada yang melihat, mengerjakannya asal-asalan saja, ini tidak boleh, ya. Maka bagi kita jangan menjadi hamba Allah atau manusia yang hanya beramal tetapi melihat situasi dan kondisi, ya. Jadi amilut tholihat itu namanya. Yang mana Rasulullah yang berikutnya di hadis itu kita disebutkan, di situ diterangkan apakah kita ini termasuk orang-orang yang celaka ataukah bahagia. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya kita ini diberikan pilihan. Dengan akal kita diberikan kebebasan untuk memilih apakah kita ini termasuk orang-orang yang cerdas dengan pilihan kita, ataukah kita tidak termasuk orang-orang yang cerdas dengan pilihan kita tadi. Makanya di hadis tadi kecerdasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ditunjukkan, ya, beliau dengan menyebutkan, ya, kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi, yaitu tentang kejujuran. Rasulullah Muhammad SAW itu beliau jujur, terpercaya untuk mempertegas, ya, berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia berkata, in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian itu ditentukan dalam perut ibunya, ya, fi batni. Tentuan kita ketika masih dalam kondisi jadi, ya, dalam ibu kita itu sudah ditentukan oleh Allah takdir yang akan terjadi pada diri kita. Nah, jemaah Rasulullah, kita bisa melihat lagi, ya, ketika terjadi senggama atau hubungan suami istri, ya, yang mana sel-sel sperma dan sel telur yang terpisah yang kemudian disatukan, ya, sampai akhirnya menjadi mut'ah tadi. Nah, proses-proses itu semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah prosesnya itu berlanjut terus ataukah berhenti, itu pun adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak bisa
Manusia itu nggak bisa mendesain, oh ini jumlahnya banyak, ya, antara sel telur dan spermanya tadi pasti jadi semua. Tidak. Semua itu sudah diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi tadi, ya, caranya itu tidak disebutkan, prosesnya itu tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan sampai menjadi segumpal daging dari darah sampai menjadi tidak disebutkan. Namun manusia diberikan apa? Diberikan ilmu, ya. Dengan ilmu kedokteran itu maka akhirnya bisa diketahui, ya. Bisa diketahui tentang pembentukan janin tadi, ya. Sebagaimana apa yang disampaikan dalam hadis tadi. Di sana disebutkan arba'ina yauman nutfah, ya. Dalam berupa nutfah selama 40 hari. Nah, proses 40 hari itulah kita tidak bisa, ya, mengetahui, ya. Tidak bisa pula memastikan apakah jadi atau tidak, kan begitu. Jemaah Allah. Nah, menjadi nutfah tadi atau yang berupa tetesan air mani tadi yang akhirnya menjadi segumpal darah, summa yakunu alaqatan misladari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Jemaah Rasulullah. Nah, apakah dari bentuk nutfah langsung berupa menjadi segumpal darah? Tentu itu tidak, ya. Tetapi berbentuk sedikit demi sedikit, nutfah sedikit demi sedikit memerah hingga mencapai titik batasnya, kemudian berubah menjadi segumpal darah tadi, alaqah. Nah, sedangkan alaqah itu sendiri itu adalah bukan hanya sekedar segumpal kecil begitu, tidak, tapi itu merupakan bentuk gumpalan darah yang pekat. Ya. Kalau kita tahu ini apa, cacing yang biasa kita lihat itu, ya. Jadi cacing yang biasa kita lihat di dalam air, tetapi tidak bening, air yang keruh. Nah, seperti itu. Jadi alaqah itu adalah gumpalan darah yang pekat seperti bentuk cacing yang biasa dilihat di dalam air yang keruh. Ini jemaah Rasulullah. Kemudian, ya, menjadi segumpal daging selama itu pula. Disebutkan tadi di situ, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Jemaah Rasulullah, jadi selama 40 hari, ya, mudghah itu adalah segumpal daging yang kalau diukur begitu, ya, itu seukurannya itu seukuran satu suap makanan. Nah, segitu. Itu bentuknya, ya. Jadi misalnya seperti itu. Nah, gumpalan daging ini yang selanjutnya mengalami perkembangan sedikit demi sedikit, ya, yang akhirnya menjadi daging dan
sedikit demi sedikit itu begitu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah yang namanya di situ kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita di dalam firman-Nya surat Al-Hajj di ayat yang kelima, summa min nutfatin summa min 'alaqah. Kemudian dari setetes mani tadi, kemudian dari segumpal darah, dan kemudian dari segumpal daging. Jadi prosesnya itu berlangsung dengan cepat dalam waktu 40 hari tadi. Nah, semua proses ini kalau di total keseluruhannya itu memakan waktu ya selama 120 hari ya. Atau selama 120 hari itu sama dengan 4 bulan ya, itu sama dengan 4 bulan. Maka kemudian diutuslah yang namanya malaikat Allah ya. Summa yursilu ilaihi malak. Kemudian malaikat diutus kepadanya. Nah, yang mengutus ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Malaikat kemudian diutus untuk ada kepada janin tadi. Jadi yang dimaksud malaikat di sini adalah jenis malaikat ya, bukan malaikat tertentu ya. Dan memang tugasnya khusus untuk itu. Yang akhirnya malaikat tadi meniupkan ruh kepadanya. Fayanfukhu fi ruh. Ya ma'arafunatullah. Nah, ruh ini adalah ruh penopang kehidupan jasmani tadi. Ya. Seperti apa cara peniupan ruh ini? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Ya. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ruh ditiupkan kepada janin ini dan bisa diterima wujud jasmani tadi. Jamaah rahmatullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang masalah ruh ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyampaikan, sampaikan kepada manusia yang Muhammad di dalam surat Al-Isra di ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, maka jawablah atau katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan. Jadi masalah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia yang diberikan pengetahuan akan kemampuan kita tidak akan bisa sampai faham atau mengerti tentang seluk-beluk ruh tadi. Jadi itu jamaah rahmatullah. Makanya ketika ditanya, ruh itu adalah urusan Allah. Dialah yang menciptakannya. Sedangkan kamu diberi pengetahuan, namun pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepadamu itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu di dalam surat Al-Isra ya.
Al-Isra ayat ke-85. Jadi minal ilmi illa qalila, sedikit. Dengan sedikit itu apa maknanya? Itu adalah bermakna teguran, ya. Bermakna teguran atau seolah-olah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, memangnya kalian tidak ada ilmu atau pada kalian selainmu sehingga kalian menanyakan tentang itu. Nah, sampai seperti itu, ya. Maka dari itu persoalan masalah ruh itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kita sebagai hambanya hanya tunduk taat, sami'na wa ata'na. Insya Allah ketika kita sami'na wa ata'na, pasti Allah berikan kebaikan kepada kita. Saya kira cukup di sini dulu, ya. Insya Allah nanti waktunya lagi akan kita lanjutkan masalah ini karena belum tuntas, ya. Dan bagi saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.